rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu.
indah rencanamu. Shalom Bapak dan Ibu serta saudara semua yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita beribadah kembali di tempat ini. Kalau saat ini kita bisa berkumpul bersama-sama kembali melalui ibadah online. Ini semua oleh karena kebaikan Tuhan, amin. Tetap rasakan kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kita. Kasih setianya selalu baru setiap hari. Dia menambah-nambahkan rahmatnya di dalam kehidupan kita, amin, amin. Ada satu pujian yang berkata bahwa Tuhan selalu baik. Dia tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu sepatutnya kita mengucap syukur untuk segala kebaikan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama saya mau ajak kita semua angkat tangan kita. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Katakan bersama-sama, Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah membela hidup kami sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup, untuk kesehatan. Terima kasih untuk keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa negeri kami Tuhan sampai saat ini Engkau telah pelihara Tuhan. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik. Oh, Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur sebab kasih setiamu sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita mau nyatakan lagu pujian ini. Pujian yang berkata bahwa selalu ku ingat kebaikan. Selalu ku ingat segala kebaikanmu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah kau tinggalkanku. Menyatakan, ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Mari kita semua mau nyanyikan pujian ini kembali. Selalu ku ingat segala kebaikanmu di waktu lalu hingga kini. Nyatakan, betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah kau tinggal. Mari nyatakan kembali, selalu ku ingat segala kebaikanmu di waktu lalu hingga kini. Betapa amin Tuhan kepadaku, tak pernah kau. Amin, haleluya Yesus. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih nyatakan, ku selalu bersyukur
kasih setiamu. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Tidak pernah Tuhan Kau tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih untuk sayangnya Engkau pada kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau tetap bersyukur kepada-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Mari nyatakan bersama-sama, ku selalu bersyukur, ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur, ku selalu bersyukur. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih Mari nyatakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hidupku sekarang ku kan memuji-Mu. Selamat nyatakan terima kasih Yesus. Yesus, Yesus. Terima kasih hanya amin. Hidupku sekarang ku kan memuji-Mu. Selamat ku kan memuji-Mu. Selamat ku kan memuji-Mu. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita semua yang di rumah, kita mau sama-sama menyembah Dia dimanapun kita berada. Mari sama-sama kita mau angkat sembah kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Engkau yang layak disembah Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu. Segala sembah kami hanya bagi-Mu. Sebab Engkau kekuatan, sebab Engkau tempat perlindungan. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya Tuhan. Kita oh haleluya Tuhan. Oh Engkau baik. Oh Engkau baik. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hidup kami Tuhan. Tuhan saat ini Tuhan lebih lagi kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Bertatalah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau hadir di setiap kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu lebih-lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar Engkau Tuhan yang bertata atas setiap kehidupan kami. Engkau menjadi Raja di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mulaikan ibadah ini kembali. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama kita mau memuji Tuhan.
Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kalau firman Tuhan minggu lalu berkata bahwa bagaimana cara kita untuk memuji nama Tuhan, yaitu salah satunya adalah dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama saya mau mengundang kita untuk sama-sama bangkit berdiri dan kita mau nyatakan Tuhan Yesus teramat baik di dalam kehidupan kita. Teramat baik. Sama-sama di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Mari ingat-ingat kasih Tuhan, kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Mari nyatakan, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Mari angkat tangan menyatakan teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Kita mau nyatakan kembali pujian ini bersama di hadapan kemegahan-Mu. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, yes, membawa hidupku, ya. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam. Mari angkat tangan menyatakan Engkau baik, teramat baik, 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 Engkau baik, teramat baik. Mari rasakan kebaikan Tuhan, nyatakan Engkau baik, teramat baik, 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 Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Dia Allah yang teramat baik buat kita. Amin. Amin. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Saya mau mengundang kita sama-sama. Kita mau angkat jempol kita buat Tuhan. Kita mau nyatakan Tuhan Yesus Allah yang baik. Haleluya. Haleluya. Mari nyatakan bersama-sama. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari. Haleluya. Kami tetap melihat kasih-Mu Tuhan. Tak pernah berakhir di hidupku. Mari angkat jempol buat Tuhan. Baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus
amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari nyatakan kembali. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari nyatakan bersama-sama, sebab Dia Allah yang baik bagimu dan bagiku. Haleluya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Mari katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya, untuk selamanya, dan sampai selamanya. Mari nyatakan bersama, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Beri sorak-sorai dan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. 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 Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Waktunya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada satu pujian yang berkata bahwa Tuhan, firman-Mu berkata, Engkau berserta dengan kami Tuhan. Walau di tengah badai hidup, kami tidak mau menyerah sebab ada Tuhan yang bersama dengan kami. Mari sama-sama kita mau nyatakan pujian ini bersama-sama. Dengan sayap-Mu, haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Nyatakan kembali. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Nyatakan, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Yes, mari sama-sama kita mau angkat tangan kita. Yes, haleluya. Kami mau berserah Tuhan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kembali kita mau nyatakan, firman-Mu berkata,
Firman-Mu berkata Kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Oh, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan. Mari nyatakan pertolongan-Mu. Yes, di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, sebab Engkau Rajaku, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Sebab firman-Mu berkata Kau beserta dengan kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Kami bersyukur kepada-Mu, sebab Engkau sumber kekuatan, Kau kota perlindungan, tiada yang seperti Kau. Haleluya. Terima kasih. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu haleluya Yesus. Kami mau angkat tangan kami dan berserah Tuhan. Kau ku nantikan, Kau yang ku katakan, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku Kau ku nantikan, Kau yang ku Yesusku, Yesusku, Rajaku. Haleluya Yesus. Kau saja Tuhan yang kami nanti-nantikan Tuhan. Kami juga selalu merindukan firman-Mu. Kami selalu merindukan Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu tertanam di dalam hati pikiran kami Tuhan. Biar kami bisa menjadi seorang murid yang mau melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami seorang hati, seorang hamba Tuhan, yang merendahkan kehidupan kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Selamat beribadah, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat Allah. Sekalipun kita beribadah hari ini, Saudara ada di rumah, saya ada di gereja, tapi saya percaya ketika sama-sama kita berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, maka Tuhan ada bersama dengan kita. Ini waktu yang terbaik juga kita menghadirkan Tuhan di rumah kita, di tempat kediaman kita. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, satu kebanggaan bagi saya bisa kembali beribadah dengan saudara. Oleh sebab itu, dengan tema yang menjadi tema gereja kita secara khusus dalam bulan-bulan ini adalah bergiat dalam doa, pujian dan penyembahan. Tema ini sebenarnya sangat-sangat
identik dengan kekristenan karena bicara doa, pujian dan penyembahan. Sekali lagi, doa, pujian dan penyembahan. Hanya menarik di sini adalah digunakan kata bergiat. Bergiat dalam doa, bergiat dalam pujian, bergiat dalam penyembahan. Sekali lagi, bergiat dalam doa, bergiat dalam pujian, bergiat dalam penyembahan. Coba kita pahami, saya ingin menyampaikan atau mengajak kita memahami apa itu doa, pujian, dan penyembahan secara sederhana aja. Secara sederhana, doa itu adalah permohonan kepada Tuhan. Artinya apa? Kita berdoa karena kita ingin menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi kita atau bagi orang yang kita sayangi. Nah, kalau kita bicara pujian berkait dengan hakikat Tuhan, orang yang kita puji biasanya adalah karena dia punya prestasi, karena dia punya kelebihan, karena dia punya sesuatu baik yang diberikan kepada kita, ataupun yang memang hakikatnya dia melakukan sesuatu atau mampu melakukan sesuatu yang tidak semua orang bisa melakukannya, sehingga kita memuji dia. Jadi kalau dikatakan kita memuji Tuhan karena ada satu kesadaran bagi kita bahwa Tuhan itu hakikatnya memang melebihi kita, dia agung, dia mulia. Tapi kemudian kalau kita bicara penyembahan, ini menunjuk pada diri kita sebuah kesadaran diri yang tidak sebanding dengan hakikat Tuhan. Kalau tadi pujian itu bicara mutlak kepada hakikat Tuhan, tapi ketika bicara penyembahan, bahwa kita merasa tidak sebanding dengan Tuhan, sehingga kita sujud menyembah Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita kembali hakikat penyembahan atau inti penyembahan pada masa lalu itu menyembah dari kata sembah. Sembah itu sama dengan sujud berlutut. Bahkan dalam istilah yang digunakan pada awalnya namanya sujud itu adalah meletakkan kepala sampai ke tanah atau ke lantai. Kepala adalah bagian tertinggi dalam diri kita, tapi kita letakkan sejajar dengan tanah, itu posisi terendah dalam diri kita. Artinya apa? Ketika kita menghadap Tuhan, maka kita sujud menyembah. Itu sama dengan kita mengakui bahwa kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan Tuhan. Walaupun secara jujur saudara, kalau kita kembali kepada Pentakosta mula-mula, dulu identik dengan berlutut. Sebelum ibadah orang berlutut, berdoa itu berlutut. Bahkan tidak jarang pada masa lalu saat berlutut orang menjauhkan diri sedikit dari tempat duduk dan kemudian sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi hari-hari ini kita lihat sudah jarang itu terjadi. Oleh karena itu, kalau kita sekarang bicara bergiat dalam doa, pujian dan penyembahan kepada Tuhan, mari kita coba revitalisasi, perbaiki doa kita, perbaiki pujian kita, perbaiki penyembahan kita kepada Tuhan. Mengapa dalam ibadah ketiga hal ini selalu dihubungkan, saudara? Mengapa? Karena memang ketika kita menyadari keterbatasan kita di hadapan Tuhan yang tidak terbatas, itu namanya penyembahan. Karena itu kita memuji Tuhan atas anugerahnya, kita memuji Tuhan, pujian, dan memohon kepada Tuhan untuk melakukan yang tidak dapat kita lakukan. Amin, saudara. Jadi memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan berdoa menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam ibadah kita. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita, ada satu tokoh di Alkitab yang menerapkan ini sangat luar biasa. Saya sangat terkagum-kagum dengan apa yang dia kerjakan dan membuat Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa, yaitu Nehemia. Saudara-saudara, kalau kita lihat Nehemia ini adalah orang yang dibawa sebagai buangan dan dia bekerja di istana raja, tetapi dia tidak puas. Walaupun dia barangkali secara pribadi dia nggak ada masalah, tapi ketika dia ingat saudara-saudaranya yang ada di Yerusalem, dia nggak bisa diam. Kenapa? Lihat dalam Nehemia pasal 1 ayat 1 dicatat seperti ini. Riwayat Nehemia
bin Hakalia pada bulan Kislev tahun yang ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Jadi saudara lihat, Nehemia di sini mencari tahu apa yang terjadi di kampungnya atau di kotanya. Walaupun dia sudah punya pekerjaan, sudah punya jabatan, punya posisi di Puri Susan yang dekat dengan raja karena dia di lingkungan istana, tetapi dia selalu mencari tahu apa yang terjadi bagi bangsaku, apa yang terjadi bagi rakyat, bagi umat Tuhan yang tinggal di negeriku, yang tinggal di Yerusalem. Nah, ayat yang ketiga, kata mereka kepadaku. Jadi ini masalah yang sedang dihadapi Nehemia, walaupun bukan masalah dia, tapi dijadikan masalah bangsanya menjadi masalah dia. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Kemudian ayat yang keempat, lihat, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta langit. Saudara lihat, jadi saudara, yang dilakukan Nehemia ketika dia mendengar berita bahwa bangsanya sedang dalam keadaan tercela, tembok yang menjadi simbol dari perlindungan sebuah kota, yaitu Yerusalem, hancur lebur. Ini membuat dia nggak bisa tinggal diam. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia mengambil sikap berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, dia katakan begini, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung. Ini menunjukkan bahwa Nehemia, dia tidak bisa diam ketika melihat ada sebuah persoalan yang terjadi pada bangsanya, pada kota yang pernah dia diami. Saudara-saudara, aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah. Jadi kalau kita melihat ini, kita paham mengapa kita berdoa. Karena ada sebuah kondisi yang tidak kita suka. Karena ada sebuah situasi yang kita tidak punya kemampuan untuk mengubahnya. Sehingga kita sampaikan kondisi itu kepada Tuhan, masalah itu kepada Tuhan. Tentu dengan tujuan agar Tuhan yang melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Menangis, berkabung, berdoa, berpuasa. Ini menjadi sebuah tradisi orang-orang pada masa lalu, saudara. Menangis, berkabung. Biasanya mereka meletakkan kain kabung di kepalanya. Tidak mau makan karena dia, atau dengan kata lain dia berpuasa. Menyampaikan kepada Tuhan. Saudara-saudara, format doa Nehemia ini menarik kalau kita cermati. Jadi kalau tadi kita bicara berhenti dalam doa pujian penyembahan, kita lihat bagaimana Nehemia mengambil ketiga hal ini atau mengambil format doa dengan memakai format ini. Saudara-saudara, sebenarnya format doa ini juga diajarkan oleh Tuhan Yesus di kemudian hari. Nehemia hidup berapa abad sebelum Yesus. Yesus juga ketika mengajarkan doa Bapa kami, dia juga punya format berdoa seperti itu, memuji Allah, menyembah Allah, dan baru ada permohonan. Nah lihat, yang pertama dia memuji dan menyembah Allah. Dalam ayat yang kelima, jelas Alkitab mencatat, kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dasar. Lihat, mengakui bahwa Allah itu adalah Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dasar, yang berpegang pada perjanjian kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Saudara-saudara, ini merupakan pribadi Allah.
Nehemia, dia menyebut siapa Tuhan itu dengan segala kapasitasnya, dengan segala kompetensinya, bahwa dia adalah Allah semesta langit, bahwa dia adalah Allah yang maha besar, bahwa dia adalah Allah yang dasar, yang berpegang pada perjanjiannya. Ini sebuah pujian yang berpegang pada kasih setianya. Karena itulah saudara-saudara, ketika kita larut dalam sebuah pujian kepada Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, kita mengatakan Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau pencipta, Engkau segala-galanya. Jadi saudara-saudara lihat, Nehemia mengawali dengan sebuah pujian kepada Tuhan. Nah, kemudian di ayat 6a dikatakan begini, berilah telinga dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu sekarang sepanjang kehadiratmu siang dan malam bagi Israel hambamu ini. Nah, saudara-saudara lihat, barulah kemudian dia katakan berilah telinga kepada hambamu. Yang kedua, dia mengakui kedaulatan Tuhan. Jadi perlu sebuah pengakuan bagi kita tentang kedaulatan Tuhan. Saudara-saudara, artinya begini, kalau kita minta tolong pada seseorang, kita harus yakin bahwa orang itu sanggup menolong kita. Barulah kita berani minta tolong sama dia. Nah, tapi Nehemia di sini saudara, kalau tadi dalam pujian dia sebenarnya dia sudah menyampaikan siapa Tuhan itu, tapi di sini dia coba memahami Tuhan, mengatakan kepada Tuhan. Dia ingat kepada janji Tuhan. Dia ingat bahwa Tuhan itu berdaulat atas manusia. Yang pertama adalah kedaulatan Allah mengampuni dosa. Saudara-saudara, kalau ingat doa Bapa kami, Yesus mengajarkan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Artinya apa? Yesus mengajarkan begitu pentingnya ada sebuah pengampunan, mohon pengampunan dari Tuhan. Nah, Nehemia paham betul akan hal itu. Itu sebabnya dalam doa dia, sebelum dia menyampaikan permohonan, dia ingin agar Tuhan menyelesaikan bukan hanya dosa dia, tetapi atas nama bangsanya. Dia katakan dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kau keluargaku telah berbuat dosa. Saudara, menarik. Aku dan keluargaku, kami bangsa Israel berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Saudara, dia mengaku, kami nggak melakukan perintahmu Tuhan yang kau perintahkan melalui hambamu Musa. Kami berdosa. Dan dia paham betul mengapa Tuhan izinkan mereka terbuang karena dosa. Sehingga Nehemia paham, kalau Tuhan ingin mengerjakan pemulihan bagi bangsa kami, maka penyebab kami punya masalah adalah dosa. Itu harus diselesaikan dulu. Saudara-saudara, ada baiknya kita juga introspeksi dalam doa. Dan kalau kita paham, kalau kita sadari kita berdosa, maka mohonlah pengampunan dari Tuhan. Amin, saudara. Nah, ini yang Nehemia lakukan, saudara-saudara. Dan bagian B, mengakui kedaulatan Allah atas apa? Bahwa Tuhan berdaulat membela umatnya. Sehingga dia katakan dalam ayat 9, tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintah serta melakukannya, maka sekalipun, perhatikan, sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan ku kumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Nehemia tahu bahwa Tuhan punya janji, bahwa Tuhan punya janji, tapi janji itu akan direalisasikan kalau bangsanya, bangsa Israel bertobat. Kalau bangsa merendahkan diri dan bertobat, maka Tuhan akan pulihkan mereka. Nah, ini yang dipahami betul oleh Nehemia tentang kedaulatan Allah mengampuni dosa, tentang kedaulatan Allah yang bisa mengembalikan mereka. Tidak ada kekuasaan yang lain yang Nehemia sadari bisa mengembalikan mereka. Tapi dia ingat janji Tuhan, kalau engkau berbalik kepadaku, aku akan memulihkan engkau. Itu yang Nehemia pegang, saudara. Saudara-saudara,
Lihat ayat 10. Bukankah mereka hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ayat 11. Kemudian dia masuk pada permohonan. Setelah itu lihat, setelah dia mengakui kebenaran Allah, ingat pada janji Allah. Ayat yang ketiga, dia baru masuk dalam doa atau permohonan. Seperti tadi saya katakan di awal, doa adalah menyampaikan sebuah permohonan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu hari ini, dan pada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Saudara-saudara, Nehemia tahu dia bekerja di istana raja, dia punya atasan, ada pribadi yang berdaulat hidupnya itu raja, sehingga dia yang pertama minta kepada Tuhan adalah, Tuhan, buat aku berhasil hari ini bertemu dengan raja, supaya raja bisa menjadi alat Tuhan untuk menjawab doaku. Saudara, Tuhan bisa pakai siapapun. Jadi saudara lihat yang menarik di sini, Nehemia menggunakan posisinya untuk menyelamatkan bangsanya, untuk menolong bangsanya. Nehemia tahu betul ada satu peluang bahwa Tuhan tempatkan di istana. Tentu Tuhan punya tujuan bagi dia. Sekali lagi tadi saya katakan, Nehemia tidak tinggal diam, walaupun dia pada posisi aman, karena dia tahu bangsanya di negerinya pada posisi tidak nyaman. Saudara-saudara lihat, pada pasal yang kedua, secara cepat kita pahami, Nehemia akhirnya mendapat jawaban. Hasilnya apa? Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Lihat, sebenarnya kalau lihat-lihat saudara, kalau kita pelajari sejarah pada masa itu, kalau ada seseorang datang menghadap raja dalam kondisi tidak ceria, itu bisa kena hukum. Tetapi di sini Nehemia tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Dia tidak bisa berpura-pura. Dia tidak bisa berpura-pura. Tetapi yang menarik adalah dia memberanikan diri menghadap raja. Karena apa? Karena dia sudah berdoa. Dia berani menghadap karena dia sudah berdoa. Saudara-saudara, ayat 2, bertanyalah raja kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun kau tidak sakit? Mengapa raja di sini mengatakan kau tidak sakit? Karena memang kalau seandainya dia sakit nggak akan mungkin dia bertugas, pasti diistirahatkan. Sehingga raja tahu betul dia bermuka muram bukan karena sakit, tapi raja tahu ada sesuatu dalam hatinya. Engkau tentu sedih hati, lalu aku menjadi sangat takut. Saudara, kenapa dia takut? Karena itu sebuah sikap yang tidak pantas menghadap raja. Makanya dia takut. Ayat 3, jawabku kepada raja. Saudara-saudara lihat keterbukaan, keberanian Nehemia untuk bicara apa adanya. Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya harus dimakan api. Saudara, menarik bagi saya di sini, Nehemia menghadap raja, menyampaikan keluhannya sebagai bangsa buangan. Seandainya disampaikannya kondisi di kota di mana dia bekerja, di negeri di mana dia bertugas, mungkin lebih aman. Tapi bayangin dia justru sampaikan masalah terjadi pada bangsanya di Yerusalem. Ini sebuah keberanian yang luar biasa. Tapi sekali lagi bagi Nehemia, dia tidak punya pilihan, karena memang dia punya hati, punya beban untuk memberkati bangsanya. Sehingga dia menyampaikan itu secara jujur kepada raja. Sekali lagi, mengapa dia berani? Karena dia sudah berkata di akhir pasal 1, Tuhan, buatlah aku berhasil hari ini. Buat aku berhasil hari ini. Saudara-saudara lihat. Kemudian yang keempat, lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Saudara, lihat. Ketika ditanya apa yang kau inginkan, dia berdoa. Berarti waktu itu saya percaya Nehemia sendiri kaget, surprise. Kenapa kok tiba-tiba raja berkata apa yang kau inginkan? Sehingga dia tidak mau kehilangan peluang ini, dan dia berdoa kepada Allah semesta langit. Saudara, dalam banyak buku
sering dikatakan inilah proses lahirnya sebuah visi. Ada sebuah kondisi yang memprihatinkan, ada sebuah kondisi yang menyedihkan, yang menjadi beban pikiran kita, yang menjadi beban hati kita. Dan kemudian beban ini kita sampaikan kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Kau inginkan aku lakukan pada kondisi ini? Apa yang Kau ingin Kau lakukan pada kondisi ini? Saudara-saudara, kemudian jawab kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Saudara tahu, ini permintaan yang tidak umum. Dia dari Yehuda, Yerusalem, dibawa sebagai orang buangan. Bagaimana mungkin dia dikembalikan ke sana? Ini sangat beresiko, saudara. Permintaannya bukan permintaan yang mudah. Tapi sekali lagi, kalau berdoa kepada Tuhan, mintalah hal yang sulit. Tetapi, sekali lagi, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi karena sebuah beban yang Tuhan berikan di hati saudara. Ayat yang ke-6, lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati daerah seberang Sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Mengapa surat itu perlu, saudara? Karena jangan sampai dituduh bahwa dia orang buangan yang melarikan diri. Maka dia ketika melintasi beberapa kabupaten-kabupaten, kalau istilah sekarang, dia perlu surat untuk menunjukkan supaya dia bisa lewat. Saudara lihat, bukan hanya izin untuk kembali ke kampung, tapi Nehemia mengatakan, berikan aku surat yang membuat aku tidak ada masalah di tengah jalan. Saudara lihat ayat 8. Pula sebuah surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya ia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, luar biasa. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Saudara, luar biasa. Nehemia tidak mengatakan karena raja bermurah hati padaku, tidak. Tetapi apa? Karena Allahku, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Saudara, inilah ketika doa disampaikan kepada Tuhan, maka tangan Tuhan yang akan menyelesaikan segalanya, yang akan mengubah segalanya. Jadi kalau saudara, kita sekarang ambil tema dalam bulan-bulan bergiat dalam doa, puji dan penyembahan. Bergiat itu bicara kualitas, serius, dan kuantitas itu waktu. Bergiat tidak cukup sekali, tapi berkali-kali, berulang kali, itu namanya bergiat. Dan frekuensinya semakin lama, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, saudara. Saudara-saudara, mari kita coba lihat bagaimana Yesus mengajar tentang apa? Tentang doa yang dijawab, tentang doa yang dikabulkan oleh Allah dalam Matius pasal yang ke-7. Yesus mengatakan begini, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Lihat, kalau orang bertanya, sampai kapan aku meminta? Meminta sampai menerima. Sampai kapan aku mencari? Mencari sampai mendapat. Mengetok sampai pintu dibukakan. Jadi kalau saudara bertanya, sampai kapan saya berdoa? Jawabannya singkat, sampai doamu dijawab Tuhan. Inilah pentingnya bergiat dalam doa. Sekali lagi, sampai kapan aku harus berdoa? Sampai doamu dijawab Tuhan. Seperti orang yang meminta, sampai kapan aku meminta? Sampai permintaanmu engkau terima. Sampai kapan aku mencari? Sampai yang kau cari engkau dapat. Sampai kapan aku mengetok? Sampai pintu dibukakan. Saudara-saudara, kembali, Nehemia menjadi satu contoh bagi kita hari ini. Kalau lihat dari sejarah Nehemia, dia berhasil membangun tembok Yerusalem, walaupun dengan berbagai tantangan, dengan berbagai rintangan. Saya sangat percaya, saudara,
kondisi sekarang harusnya umat Tuhan bisa bangkit dan menjadi berkat. Mari kita berdoa bagi bangsa ini. Mari kita berdoa buat negeri kita. Mari kita berdoa buat keluarga kita. Mari kita berdoa buat gereja kita, supaya Tuhan pulihkan keluarga kita, Tuhan pulihkan gereja kita, Tuhan pulihkan usaha kita, dan Tuhan pulihkan negeri kita. Amin. Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, secara sederhana firman-Mu telah terurai hari ini Tuhan, dan biar ini menjadi berkat bagi jemaat yang mendengar. Kami sangat percaya kami tidak punya pilihan dalam kondisi sulit, kecuali kami meningkatkan kualitas dan kuantitas doa kami, pujian kami dan penyembahan kami hanya kepada Tuhan. Kami sangat percaya kalau kami menggantungkan segalanya kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan mengerjakannya sempurna bagi kami. Berkati jemaat-Mu, berkati GPD Sahabat Allah, berkati Tuhan Bapak dan Ibu Gembala kami, berkati setiap orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan-Mu di gereja ini. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik Bapak Ibu, saya akan membawakan pengumuman. Bagi Bapak Ibu dapat melihat e-warta jemaat yang dikirim melalui grup WhatsApp jemaat. Dan selanjutnya jadwal dan informasi ibadah minggu depan akan diinformasikan melalui WhatsApp jemaat. Bagi jemaat yang belum terdaftar dalam WhatsApp grup jemaat, harap mendaftarkan nomor Anda melalui WA berikut ini, di bawah ini. Dan mengingat himbauan pemerintah untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah, maka bagi umat Tuhan mendukung himbauan pemerintah tersebut untuk stay at home dan tetap terus menjaga kebersihan dan kesehatan kita. Amin. Dan selanjutnya akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 secara online juga. Dan nantikanlah hari ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Demikian pengumuman pada hari ini. Sama-sama kita mau menutup ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari kita berdoa. Pertama kita berdoa untuk bangsa negara pemerintah kami. Ya Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit bumi dengan segala isinya, Tuhanlah yang Maha Kuasa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, berdoa mohon kemurahan Tuhan. Tuhan tahu bahwa hari-hari ini kami dilanda oleh corona, penyakit yang mematikan. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan mengusirkan penyakit ini. Tuhan saja yang Maha Kuasa, karena Tuhan yang pencipta langit bumi dengan segala isinya. Dan tolong juga para pemerintah kami Indonesia diberikan kesabaran, ketabahan dalam mengatur bangsa negara Indonesia ini. Ya Tuhan, terima kasih. Dan sementara kami berpisah satu dengan lain, mari kiranya terimalah berkat rahmat sejahtera dari Bapa, kasih sayang dari anak yang tunggal Yesus, dan persekutuan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita hari ini, besok,
sampai kita bertemu Tuhan di awan yang perbaik. Kami alaskan doa kami ini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.